Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi pada video kedua dari materi bilangan pada aplikasi Smart Mobile. Oke, kali ini di video pertama sudah dijelaskan tentang materi bilangan bulat ya, meskipun hanya teori yang di awal ya untuk mengingatkan, kemudian untuk melatih lebih untuk soal-soal di bilangan bulat, perkalian, pembagian, itu sudah ada tersaji di aplikasi. Boleh dikerjakan atau juga boleh menambah referensi-referensi yang berada di mengerjakan yang ada di bank soal dalam aplikasi tersebut. Oke, selanjutnya pada video kedua ini kita akan membahas tentang pecahan. Oke, pecahan. Berbicara pecahan, kita tidak selalu ya, kita tidak akan terhindar dari yang namanya bilangan pecahan. Contohnya sebagai pengantar, kalian pernah melihat sebuah kue ya, sebuah kue tar kemudian ya, kue ulang tahun begitu. Ya. Kue ulang tahun ya, pasti ketika ulang tahun tersebut akan diundang, minimal ada orang tua, ada kakak ya, ada saudara-saudara ya, sejumlah yang diundang, yang pastinya sejumlah undangan. Kemudian kue ini ya, dalam satu perayaan ulang tahun ya, maka kue ini akan dipotong-potong, akan dibagi-bagi. Yang awalnya satu utuh ya, melingkar begitu, kemudian dipotong-potong dengan sejumlah orangnya. Ya, dengan menggunakan aturan atau matematika, ini jumlah bagiannya pasti dibuat sama. Ya, ini hanya potongan gambar saja ya, kurang pas ini. Kita rubah dulu, harus ada di tengah. Oke. Ya, dipotong. Kalau seperti ini namanya dari satu dirubah menjadi setengah-setengah. Ya, awalnya satu utuh menjadi setengah sama setengah. Yang ini adalah setengah, yang ini adalah setengah. Setengah potong, setengah potong. Oke? Kemudian dari setengah itu kalau kita potong lagi, ya, kalau kita potong lagi, begini, maka setiap potongannya ini disebut sebagai 1/4. Kenapa seperti itu? Ya, alasannya adalah dari potongan yang pertama, dari potongan awal mula-mula utuh melingkar, kemudian dipotong menjadi 4. Sehingga ada berapa potong bagian, itu adalah jumlah di bawahnya. Ya, kalau kita ambil satu potongan, maka nilai satu potongannya adalah 1/4. Oke? Setiap potongan itu kan kita sebut satu, tinggal per berapanya itu tergantung banyaknya potongan. Kalau misalkan ini dipotong menjadi 10 bagian, maka nanti jadinya 1/10 per potongnya. Kalau nanti ngambil 3 potong berarti 3/10 dan seterusnya. Oke? Nah, itu yang disebut sebagai pecahan. Jadi, pecahan itu adalah ya, suatu nilai yang utuh atau ya yang bisa tersaji dalam bentuk misalkan pembagian ya, pembagian suatu benda yang utuh kemudian dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Ya. Nah, misalkan ini ada lagi bentuk misalkan tahu. Ya, anggap tahu bentuknya seperti ini. Kemudian akan dipotong menjadi 3 bagian supaya tidak terlalu besar. Ya. Sehingga satu poinnya ini adalah satu kotaknya ini bernilai 1/3. Ya, 1/3. Kenapa? Karena ada 3 potongan dan potongannya ini besarnya sama. Ya, besar potongannya adalah sama. Sehingga jadi per 3. Titik-titik ini kalau kita arsir, kalau diarsir misalkan, kita arsir 2 yang diarsir berarti kan 2 kotak ya. Yang terakhir maka di sini menjadi 2/3. Nah, itu definisi dari pecahan. Ya. Sehingga kalian sudah tahu bagaimana menentukan dari suatu bentuk pecahan. Misalkan lagi ini ada bentuk seperti ini kemudian dipotong begini. Ya. Nah, berarti bagian-bagian ini diasumsikan sama. Ada berapa bagian totalnya?
4, 4, 4. Berarti nanti di sini adalah per 12. Di atasnya titik-titik. Tinggal berapa titik-titik yang diarsir, berapa bagian segitiga yang diarsir. Kalau misalkan diarsir ini, diarsir, ini diarsir, ini diarsir, ini diarsir. Totalnya ada berapa yang diarsir? 1, 2, 3, 4. Berarti jadi 4 per 12. Oke ya. Jadi itu makna dari suatu pecahan. Sehingga harapannya kalian bisa menyajikan bentuk pecahan dari gambar yang disajikan. Gambar daerah yang diarsir. Oke. Nah, kemudian dalam aplikasi sangat dibuat singkat sekali ya, supaya tidak terlalu banyak. Nah, pecahan biasa itu disimbolkan dengan 2/3. Artinya dalam suatu pecahan, ya, dalam suatu pecahan bisa disebutkan menjadi A per B, di mana A-nya disebut sebagai pembilang, ya, yang bawah disebut sebagai penyebut. Sebagai penyebut. Oke, pembilang dan penyebut. Di mana kalau pecahan yang bagian bawah atau penyebutnya tidak boleh 0. Nah, dikatakan pecahan biasa apabila pecahan itu hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Ya, contohnya di sini. Pecahan biasa 2/3. Ini langsung contoh, 2/3 adalah 2 bagian atas disebut pembilang, 3 bagian bawah ya disebut sebagai penyebut. Pecahan campuran perbedaannya nanti dikombinasi dengan bilangan bulat di depannya. Ya, pecahan campuran katakan 4/1/5, bagian atas disebut pembilang, 5 merupakan penyebut, 4 merupakan bilangan bulat. Ya. Jadi pecahan campuran itu adalah kombinasi bilangan bulat dipasangkan dengan pecahan biasa. Oke. Selanjutnya desimal. Desil per 10 ya, desimal atau penyajiannya adalah 0, sekian atau suatu bilangan yang memiliki koma, misalkan 1,2. Ini artinya 12 per 10. 1,25, maka ini sama dengan 125 per 100. Loh, kok bisa dari mana? Oke, bentar lagi kita akan belajar merubah ya. Artinya desimal ada suatu bilangan bulat dan terdapat tanda koma. Ya, disebut sebagai pecahan desimal. Kemudian persen itu disimbolkan dengan ya ini persen. Persen disimbolkan dengan simbol begini. Artinya per 100, 1/100. 1/100. Ya. Jadi ketika 29% berarti 29/100. Oke. Satu lagi adalah per mil. Per mil artinya per 1000. Per 1000. Oke, sehingga kalau ada tulisan 350 mil adalah 350 per 1000. Oke, begitu. Nah, selanjutnya kita sudah mengenal pecahan biasa itu apa, pecahan campuran itu apa, bentuk desimal itu apa, bentuk persen, dan bentuk per mil. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana merubah ya, merubah bentuk ya, berubah bentuk dari pecahan campuran ke biasa, dari biasa ke pecahan campuran. Contoh 5/2. Ini pecahan biasa. Bisa kita rubah dengan ya pecahan biasa dirubah menjadi pecahan campuran. Nah, apa indikasinya atau apa cirinya? Cirinya adalah 5 dibagi 2 kan bisa. Ya, 5 dibagi 2 ya, atau 2 kali berapa yang mendekati 5? 2 dikali 2. Maka kita tulis 2. Hasilnya adalah 4 ya. Berarti 5 dikali hasil ini. 2 kali 2 4. Berarti 5 kurangi 4 adalah 1/2. Ya. Sama saja dengan kita bagi angka yang bisa dibagi kita taruh depan, sisanya kita taruh di atas, penyebutnya tetap 2. Oke? Oke, kita coba satu kali lagi.
Misalkan 7/3. Oh, berarti 3 kali berapa yang mendekati 7? 3 kali 2. 3 kali 2 adalah 6. 6 ke 7 kurang berapa? 6 ke 7 kurang 1. Jadi 1/3. Oke? Oke, coba satu kali lagi. 9/5. 5 kali berapa yang mendekati 9? Atau tidak boleh lebih dari 9? Oh, 5 kali 1. 5 kali 1, 5. 5 sama ke 9 kurang berapa? Kurang 4. Berarti 4/5. Oke? Bisa ya? Untuk merubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Nah, selanjutnya sebaliknya, dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, bagaimana langkahnya? Misalkan kita ambil 1/2/3. Caranya adalah ya kita kalikan dulu ya. Juga bagian bawah kita kalikan. Ini ke sini dikali, kemudian hasilnya ditambahkan. 1 kali 3, 3. Kemudian 3 kedua ini ditambah. Bawah ke tengah dikali, hasilnya dijumlahkan dengan yang bagian atas. Ya. 3 kali 1, 3. 3 tambah 2, 5. Sehingga di sini kita dapatkan 5/3. Nah, contoh lagi, misalkan ya 2/3/7. Maka langkahnya bagaimana? Langkah pertamanya adalah dikalikan dulu. 2 dikali 7, 14 ya. 14 kita tulis 14 ditambah 3. Sehingga kita dapat 17/7. Oke? Ingat, dikalikan kemudian ditambah. Nah, sehingga kalau disimbolkan bisa kita tulis ya. Misalkan A, B, C. Maka dengan seperti ini langkahnya adalah ya dikali ditambah. Yang bawah dikali, hasilnya ditambah. Oke. Ya. Oke, tinggal dilatih untuk merubah dari pecahan biasa ke pecahan campuran ke pecahan biasa. Mengingat lagi di materi ini juga pernah didapatkan di materi sekolah dasar. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah merubah dari desimal ke pecahan biasa. Ya. Misalkan atau sebaliknya dari desimal ke pecahan biasa. Ingat tadi desimal adalah selalu ada bilangan dan terdiri ada komanya. Misalkan 1,35. Ya, artinya di sini 1 di sini ini merupakan bilangan bulat, ya. Yang di belakang koma itu adalah pembilang. Kemudian ya 1. Jadi kita tulis 1, kemudian 35. Ditulis di atas 35/100. Kenapa kok per 100? Karena di belakang koma ada 2 angka. Misal kalau 1 angka bagaimana? 1,7 berarti 1/7/10. Oh, kalau misalkan 23,5 berarti 23/5/10. Jadi kalau desimal merubah ke pecahan biasa di sini bisa per 10, per 100, per 1000. Tergantung angka di belakang angkanya. Di belakang koma ini ada berapa angka? Kalau 2 angka berarti 100, kalau 1 angka berarti 10, kalau 3 angka per 1000 dan seterusnya. Terus angka yang di depan koma adalah bilangan bulat, angka yang di belakang koma adalah sebagai penyebut. Oke ya, ingat ya. Oke, kita buat secara umum. Misalkan ya 3,13. Berarti depan koma ya, ini di depan koma
adalah bil bulat, bilangan bulat. Ya. 13-nya adalah pembilang. Ya. Ada berapa digit? Ada 2 digit, berarti banyak digit, ya, banyak angka sama dengan banyak 0. Ya. Sehingga kita dapatkan tadi kalau untuk bentuk ini 13/100. Nah, kalau dari pecahan biasa ke desimal bagaimana? Oke. Pecahan biasa ke desimal ini banyak sekali langkahnya. Misalkan kalau misalnya 2/5, bagaimana pecahan biasanya? Bisa menggunakan, atau bagaimana desimalnya? Bentuk desimalnya bisa didapat dengan menggunakan porogapit, ya, bisa menggunakan porogapit atau bisa merubah bentuk penyebutnya. Ya, misalkan 5 kali 2 kali 2, ya. 5, kenapa dikali 2? Supaya menjadi puluhan. 10, 2 kali 2, 4. Sehingga di sini menjadi 0,4. Oke? Loh, bagaimana itu? Kok bisa seperti itu? Oke, supaya kelihatan polanya, 135 dibagi 100. Berarti, ya, kita akan buat koma di mana di belakang koma itu ada 2 angka. Berarti 35,1. Ya, karena di sini dibagi 100. Oke? Kalau dibagi bentuk puluhan ini enak, geser-geser koma saja, ya. Tapi kalau misalkan tidak, misalkan contoh yang tidak, 2 dibagi 7. 7 sulit sekali mau dibuat menjadi bentuk puluhan, ratusan gitu ya. Sehingga misalnya dibentuk 10, 100, 1000 gitu. Nah, ini tidak bisa, maka kita akan menggunakan porogapit. 2 dibagi 7. 0, 0. 2, 14, ya. 6, 60, 8, berapa ini? 56, kemudian 40, 5 dan seterusnya. Ya. Oh, berarti di sini adalah 0,285 dan seterusnya. Oke, begitu, atau dibulatkan menjadi 0,29. Nah, itu merubah dari pecahan biasa merubah menjadi pecahan desimal, ya. Jadi kalau misalkan tidak bisa dirubah dalam bentuk puluhan, ratusan, maka gunakan porogapit. Oke? Selanjutnya kalau dirubah menjadi persen, itu bagaimana? Ya. Kalau persen intinya dikalikan dengan 100%. Jadi misalkan pecahan biasa mau dirubah menjadi bentuk persen. Bentuk persen. Bagaimana caranya? Oh, berarti caranya ini tinggal dikalikan dengan 100%. Kalikan saja dengan 100%. Oke, kalau dikalikan dengan 100%, ya, nanti jadinya dapat berapa? Oke, kita mulai lagi. Ya, dikalikan dengan 100%. Ya, misalkan di sini diambil angkanya misalkan pecahan biasa 3/5. Oke. Sehingga artinya apa? Artinya kita kalikan 300 dibagi 5, di sini ada simbol persennya. Ya, dicoret hingga didapat 60% dan seterusnya. Oke. Nah, artinya kalau berubah ke bentuk persen, pengalinya adalah ini. Selalu dikalikan dengan 100%. Bentuk di sini bisa dijadikan bentuk pecahan biasa ataupun bisa dirubah jadi bentuk desimal, ya. Kalau dari bentuk persen ke pecahan biasa ke desimal cukup mudah karena di sini ada persen, simbol persen artinya per 100. Selalu dibagi 100 kemudian disederhanakan. Oke. Itu video ini, ya, video kedua ini adalah belajar mulai dari merubah pecahan biasa menjadi desimal, desimal menjadi pecahan biasa, pecahan campuran dan seterusnya. Kita belum masuk ke operasi pada
operasi pecahan. Oke, terima kasih atas perhatiannya di video kedua ini. Tonton di video selanjutnya lagi untuk memahami video materi bilangan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.